Saya Benix dengan ini ingin menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana hujan badai siklon tropis yang mengakibatkan longsor dan banjir di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan saya dengan ini juga turut merasakan kesedihan dan belasungkawa atas hilangnya lebih dari 400-an jiwa ya, manusia yang terdampak bencana ini. Dan di tengah musibah ini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bahwa kekuatan terbesar bangsa kita itu adalah solidaritas. Jadi saya mau minta untuk kepada kita semua, rekan-rekan semua, untuk saling terus tolong menolong, bahu-membahu, gotong royong dalam memberikan bantuan, dalam memberikan dukungan, baik dari segi materi, dari segi tenaga, waktu, dan yang terpenting dukungan dalam bentuk doa supaya saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak bisa segera dipulihkan. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati bersama. Guys, gue rasa gak perlu lagi ada perkenalan buat satu orang ini, Lionel Messi. Mega bintang sepak bola asal Argentina yang namanya gue yakin semua orang di planet bumi ini tahu. Dan bahkan gue yakin lebih kenal sama Lionel Messi dibanding presiden Argentina sendiri. Bener gak? Coba siapa nama presiden Argentina? Ya gue juga gak tahu sih siapa sih nama presiden Argentina ya. Tapi udahlah, kita ini gak mau ngomongin presiden guys. Kita mau membahas video tentang Lionel Messi, legenda hidup Barcelona dan sepak bola dunia. Nah teman-teman pasti udah tahu lah siapa itu Messi. Dia peraih penghargaan tertinggi di dunia sepak bola yang namanya Ballon d'Or. Ballon d'Or itu dia punya penghargaan sampai 8 kali menang guys. Bayangkan, ini jauh lebih banyak dari siapapun manusia di kolong langit ini. Even Ronaldo, Maradona, Pele, semua lewat guys. Dia punya penghargaan tertinggi Ballon d'Or itu sampai 8 guys. Terus dia punya lagi 1 gelar Piala Dunia, dia punya 4 Piala Liga Champions, dan banyak lagi ya sepanjang karirnya. Dan semua rekor yang dia ciptakan di dunia sepak bola bersama Barcelona, most of all, tentunya berbanding lurus sih dengan pendapatannya dia juga. Kenapa? Karena berdasarkan laporan El Mundo ya, waktu dia main di Barcelona, lu tau gak sih gajinya Lionel Messi itu, pendapatan kotor dia itu sampai 10 triliun rupiah. Gila gak? Ini orang gajinya 10 triliun loh sekali tanda kontrak sama Barcelona, 10 triliun buat 4 tahun. Lebih tepatnya lagi 10,6 triliun guys. Nah lu bandingkan dengan pendapatan Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, Republik Kazakhstan ini penghasilannya tahu gak berapa dalam 1 tahun di tahun 2023 kemarin? Itu 700 miliar. Itu aja udah pada happy guys. Gila, lu bayangin pendapatan negara kita aja, PSSI ya, sepak bola kita itu cuma 700 miliar. Gaji Messi 10,6 triliun guys. Gila sih. Itu yang lihat penghasilan 700 miliar aja ya, Erick Thohir aja udah berbunga-bunga hatinya guys. Tapi di sini kita bukan mau banding-bandingin pendapatan pesepak bola Indonesia dengan pesepak bola Barcelona atau pesepak bola dunia seperti Lionel Messi, tidak guys. Tapi yang kita mau bahas di channel ini, karena kita adalah channel bisnis, investasi dan ekonomi, maka yang kita mau bahas adalah dampak ekonomi kepindahan Messi ke Amerika Serikat, atau lebih tepatnya ke klub sepak bola di sana yang namanya Inter Miami. Jadi dia memang main di klub sepak bola Miami guys. Nah, begitu hebohnya kepindahan Messi ke Inter Miami ya, bahkan sampai melahirkan istilah baru di dunia olahraga yang namanya Messi Effect. Dan lu bayangin ya, the Messi Effect ini real guys, ini nyata. Kenapa? Karena bulan Maret kemarin ini aja guys ya, ini baru-baru aja Messi itu main guys di Jamaika. Jadi klub Inter Miami ada pertandingan persahabatan dengan klub di negara Jamaika. Messi turun tuh, tapi dia cuma muncul 40 menit guys. Apa yang terjadi? Rakyat Jamaika bersukacita. Bahkan Menteri Dalam Negeri Jamaika, Delano Severet, itu bilang bahwa, wah terima kasih Lionel Messi. Berkat kamu, Jamaika mendapat suntikan ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Karena gara-gara Messi datang bermain di Jamaika, apa yang terjadi? Hotel okupansinya naik, Airbnb omsetnya naik, restoran, bar, rental mobil, semua aktivitas ekonomi yang ada di Jamaika itu mendadak loncat kodok guys, tinggi banget. Kenapa? Karena tiba-tiba banyak turis berbondong-bondong datang ke Jamaika untuk melihat Lionel Messi. Padahal Messi cuma main 40 menit, tetapi perekonomian Jamaika langsung naik drastis guys. Ini hebat banget ya, lu bayangin ya, dia baru main 40 menit. Gimana nasib Inter Miami, klub di Amerika itu yang bisa menikmati the Messi Effect sampai bermusim-musim. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini, let's check this out.
Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih guys, tahun 2023 kemarin, 2 tahun lalu ini resmi ya Messi itu pindah dari PSG Paris pindah ke Miami, Amerika Serikat. Dan ini menandakan akhir dari era Lionel Messi bersama benua biru Eropa. Karena dia akhirnya resmi pindah ke Amerika Serikat. Dan lu tahu guys, apa yang terjadi setelah berita kepindahan Messi ini tersiar ke seluruh dunia? Harga tiket pertandingan perdana, satu pertandingan perdananya Lionel Messi di Miami itu langsung naik 1000%. Biasanya nih kalau lu mau nonton tiket sepak bola ya di Amerika Serikat, lu paling bayar tiket itu 500 ribu rupiah. Tapi sejak Lionel Messi pindah ke Miami, pertandingan pertama dia aja harga satu tiketnya langsung naik 1000%. Jadi 7 juta rupiah guys, alias $450. Gila sih, ini luar biasa. Ini namanya The Messi Effect. Lu bayangin, tadinya bayar satu tiket 500 ribu langsung naik ke 7 juta. Luar biasa. Dan mungkin orang bilang ya itu kan cuma pertandingan perdana, orang-orang mungkin FOMO doang. Jangan salah guys, harga tiket musiman kalau di luar negeri lu beli tiket itu bisa sampai musiman. Jadi lu bayar sekali bisa datang seumur hidup selama satu musim itu. Nah, harga tiket musiman ya sejak Lionel Messi datang itu juga udah naik tinggi guys. Naiknya hampir 2 kali lipat. Biasanya tiket musiman itu cuma 8 juta rupiah di tahun 2023. Tetapi dalam satu tahun aja udah naik jadi 15 juta rupiah. Dan itu lu pun ada duitnya, kalau hari ini lu punya duitnya, itu juga gak bakal bisa dapat karena sudah habis terjual kayak kacang goreng. Jadi udah harga naik tiketnya, season passnya udah naik berkali-kali lipat. Lu mau bayar pun udah gak bisa karena udah sold out guys. Tiket yang udah naik drastis itu. Bahkan Presiden Inter Miami sendiri udah mengeluarkan pernyataan resmi loh bahwa mendatangkan Lionel Messi membawa Miami ke panggung dunia. Ya menurut gue sih ini gak salah. Zaman dulu siapa yang tahu ada klub di dunia ini namanya Inter Miami? Gue taunya sih Inter Milan, AC Parma. Tahu gak? Siapa tahu Inter Miami klub dari ujung dunia mana? Mungkin ada di ujung kulon. Gak ada yang tahu. Tapi ternyata ada di Amerika Serikat. Dan sejak saat itu, sejak Messi pindah ke Miami, apa yang terjadi? Nama Miami langsung naik ke panggung dunia. Dan pernyataan ini terbukti karena sekarang kalau lu nyari jersey sepak bola, pasti pernah lihat jersey sepak bola warna pink ya. Zaman dulu gak ada. Paling setahu gue cuman Buffon tuh. Waktu jadi kiper Juventus ada baju warna pink. Seumur hidup gue pernah lihat orang main pink kayak Barbie ya, cuma si Buffon itu ya. Ya tapi ya sekarang lu bisa cari baju warna pink, baju Miami di semua toko bola, toko olahraga di seluruh Indonesia pun ada bajunya Lionel Messi. Padahal hal ini mustahil kalau lu cari bajunya Miami beberapa tahun yang lalu. Dan kalau lihat secara umum, ya terlihat jelas juga sih sebelum datangnya Messi ya di tahun 2022, penghasilannya klub Inter Miami itu cuma 800 miliar guys. Tapi sejak Messi datang tahun 2023, penghasilan Inter Miami naik drastis jadi 2,1 triliun. Terus setelah 1 tahun lagi apa yang terjadi? Naik lagi jadi 3 triliun. Gila gak sih? Sebelumnya cuma 800 M. Loncat kodok jadi 2 triliun. Tahun depannya naik lagi jadi 3 triliun. Ini gila sih, kalau gue jadi investor, gue seneng banget sih jadi investornya Inter Miami. Dan ini terbukti berbanding lurus dengan valuasi klub Inter Miami itu. Jadi nilainya perusahaan Miami itu naik tinggi guys. So sebelumnya Inter Miami itu valuasinya cuma sekitar 10 triliun guys. Wah betul-betul murah lah. Tapi setelah Messi datang, apa yang terjadi? Valuasinya Inter Miami langsung naik tinggi menjadi 17 triliun alias naik 70%. Gila, ini cuan banget nih kalau ada sahamnya di Indonesia sih. Gue beli nih sahamnya nih di IHSG. Cuman ya inilah ngerinya dampaknya Lionel Messi guys. Dan semua ini bisa terjadi ya tentunya bukan cuma karena Lionel Messi setelah bergabung sama Inter Miami. Inter Miami langsung jadi juara guys di Amerika. Gila sih emang Messi. Ya memang prestasinya ada di situ. Dan juga didukung karena banyak sponsor-sponsor kelas berat yang langsung berbondong-bondong ngantri buat jadi sponsornya Inter Miami. Ya kenapa? Ya jelas karena ada Messi. Kalau Messi di sana udah pasti Miami tambah terkenal dan tambah berprestasi. Dan terbukti setelah Messi join, apa yang terjadi? Klub cap ayam kampung ini yang namanya Inter Miami ini yang gak ada orang tahu dari ujung kulon ini mendadak dapat sponsor besar seperti Visa, Audi, mobil mewah Audi, JP Morgan, sampai baterai Duracell aja ngantri pengen jadi sponsornya Inter Miami. Kalau zaman dulu gak kebayang guys, yang pasang sponsor cuma UMKM. Zaman dulu namanya juga klub cap kampung, klub Tarkam ini Inter Miami. Tapi setelah Messi datang, wah langsung berbondong-bondong semua perusahaan di dunia ini, mulai dari perusahaan mobil mewah sampai bank terbesar di dunia pun ngantri mau jadi sponsornya Inter Miami. Jadi lo bisa lihat nih ya guys, betapa besar dampaknya seorang Messi bagi valuasi, bagi bisnis perusahaan sebuah klub di Amerika yang namanya Inter Miami itu sendiri. Gede banget sampai sponsor ngantri. Tapi ternyata Messi juga bukan hanya memberikan value buat perusahaan Inter Miami, tapi ternyata liga tempat Inter Miami bernaung yang namanya MLS alias Major League Soccer ternyata juga ikut naik kelas, naik level sejak Messi bergabung. Kenapa? Karena kesempatan buat bekerja sama dengan Messi itu udah lewat kalau mau jadi sponsor Inter Miami. Udah gak bisa guys, udah full bajunya Inter Miami. Akibatnya apa? Banyak brand dunia terpaksa harus tanda tangannya sama MLS guys.
Atau kalau di Indonesia kayak Liga 1-nya lah, atau Pro Liganya lah. Karena buat di Messi-nya sendiri, Inter Miami-nya udah full tuh sponsor. Akibatnya contohnya kayak Steve Jobs punya perusahaan Apple, pengen banget bermitra sama Inter Miami, tapi nggak bisa, udah telat guys, udah kebanyakan orang ngantri di sana. Akibatnya yang dia lakukan apa? Apple langsung gaspol, begitu tahu dia Messi mendarat di Major League Soccer, Liga Sepak Bola Amerika, yang dilakukan Apple apa? Apple langsung menggandeng Liga Sepak Bola Amerika, Major League Soccer, dan ngambil hak siarnya Major League Soccer. Dia rela bayar duit triliunan guys untuk beli hak siar MLS. Lu bayangin zaman dulu lu gak kebayang ya. Kayak RCTI kita punya di Indonesia atau stasiun TV lain. Paling kalau beli Liga Inggris, Liga Itali, Liga Spanyol. Mungkin yang agak sepi lagi orang beli Liga Jerman, dipertanyakan tuh kewarasannya kalau beli hak siar Liga Jerman. Tapi lu bayangin juga kalau 10 tahun yang lalu ada stasiun TV di Indonesia mau beli hak siar Liga Amerika Serikat. Pasti dibilang bodoh. Buat apa? Gak ada yang nonton. Tapi sekarang boro-boro Apple TV rela bayar triliunan buat dapat hak siarnya MLS. Supaya rakyat di planet bumi ini bisa nonton Messi guys. Bukan nonton klub-klub lain sih yang ikut jadi membernya MLS ya, Major League Soccer, no. Supaya orang bisa nonton Messi. Dan ini langsung terbukti. Sebelum Messi join, lu tahu subscribernya Apple TV itu cuma 6.000 orang. Jadi tiap hari itu di track tuh, hari ini nambah berapa orang, hari itu nambah berapa orang. Ternyata per hari cuma nambah 6.000 orang guys di Apple TV. Sedikit orang yang pakai Apple TV. Mungkin mayoritas dari kalian pakai Netflix, atau mungkin Amazon Prime, atau mungkin Movie Star Disney Plus, atau apa itulah gue gak tahu lah. Tapi lu mungkin gak tahu yang namanya Apple TV ya. Begitupun orang di Amerika, ternyata yang pakai Apple TV cuma 6.000 orang setiap harinya. Tapi sejak Apple tanda tangan dengan Major League Soccer, semua orang berbondong-bondong daftar di Apple TV karena mau nonton Messi main. Dan setelah Apple TV tanda tangan, apa yang terjadi? Penonton Apple TV loncat. Tadinya cuma 6.000 orang guys. Loncat jadi 100.000 new subscriber baru. Gila guys. Langsung tumbuh 16 kali lipat guys. Gila nggak? Jadi ternyata worth it Apple bayar triliunan buat dapat hak siar MLS karena ternyata subscriber mereka langsung tumbuh 16 kali lipat. Gila banget sih. Dan ini semua terjadi bahkan ketika Messi belum sempat mendarat main bola. Beliau belum tendang-tendang bola guys, dia belum mendarat di Amerika Serikat. Tapi Apple TV langsung cuan karena dia langsung dapat duit 160 miliar dari jualan membership Apple TV itu yang harganya 1,6 juta. Jadi penghasilan Apple itu langsung naik luar biasa guys. Bahkan sebelum si Messi sendiri nendang bola. Gila gak sih ini? Nah jadi lo bisa lihat ya, Miami tambah cuan, Apple TV tambah cuan, semua sponsor di sana tambah cuan, dan Major League Soccer sendiri, liganya sendiri itu juga tambah cuan. Karena sejak Messi join, penonton Liga Amerika Serikat yang datang ke stadion itu langsung loncat tinggi. Sebelumnya cuma 19.000 orang nonton sebelumnya. Sekarang udah hampir 25.000 rata-rata jumlah penonton di pertandingan MLS. Walaupun Messi juga gak main, tapi peningkatan jumlah penonton itu terjadi dan itu nyata. Bahkan kalau di total dalam 1 tahun, jumlah penonton MLS itu naik langsung jadi 11,5 juta manusia yang menonton, dan ini tertinggi sepanjang sejarah. Gue ulangin ya, ini jumlah penonton tertinggi sepanjang sejarah Major League Soccer. 11,5 juta manusia datang ke stadion buat nonton Liga Amerika. Zaman dulu gak kebayang lu pengen nonton pertarungan antara New York melawan Boston. Lu mungkin gak mau nonton, gak peduli juga lu. Tapi sekarang ternyata makin banyak orang yang pengen belajar, pengen tahu, pengen nonton sepak bola itu kayak apa sih. Sampai jumlah penontonnya naik ke posisi tertinggi sepanjang sejarah, 11,5 juta manusia yang datang ke stadion buat nonton sepak bola. Berkat Lionel Messi, bisnis sepak bola naik secara berjemaah guys. Dan dominasi Messi ini bukan cuma terjadi di dunia nyata, di lapangan doang atau di luar lapangan. Di dalam luar lapangan dia ternyata sangat fenomenal. Kenapa? Karena kalau kita di dunia maya ya, jumlah follower Messi itu ada 500 juta followers guys. Gila gak sih? 500 juta followers. Dan ini jauh lebih banyak dibandingkan followernya Inter Miami sendiri. Meskipun Inter Miami juga ikut kecipratan, followernya Messi ikut juga follow Inter Miami punya Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Inter Miami sebelum Messi join itu followernya cuma 1 juta orang guys. Tapi setelah Messi join langsung naik jadi 15 juta manusia yang follow accountnya Lionel Messi. Lu bayangin sebuah klub followernya bisa
15 juta orang. Dan followernya Inter Miami ini jauh lebih besar dibandingkan follower klub-klub lain yang ada di Amerika Serikat, digabung jadi satu pun masih kalah dibandingkan followernya klub Inter Miami. Gila ya, the Messi effect ini guys. Jadi dari situ kita bisa lihat ya, dengan adanya satu orang aja dampak ekonominya, dampak sosialnya itu bisa begitu luas. Ini faktor Messi effect nih guys. Ini kalau di Indonesia mungkin mirip Purbaya effect lah. Begitu ada Purbaya, wah semua euforia ISG naik tinggi. Atau Amran effect, begitu ada Amran, swasembada pangan di mana-mana, banyak petani mendadak jadi kaya raya. Ya, itulah realitanya. Tapi lu penasaran gak sih siapa sebenarnya pemilik Inter Miami ini guys? Kenapa dia bisa loncat kodok tiba-tiba jadi bagus? Jangan-jangan tadinya dipegang sama bisnismen, pengusaha, tiba-tiba dipegang sama orang yang ngerti bola. Ya betul, ternyata sejak Inter Miami ganti kepemilikan, dibeli sahamnya sama David Beckham. Beckham adalah salah satu bintang sepak bola dunia yang terkenal ya, bermain bersama Manchester United. Ya dia juga yang membawa Messi untuk pindah dari Liga Eropa ke Liga Amerika guys. Dan proses kepindahannya juga sangat luar biasa, karena saat itu ada dua klub yang pengen culik Messi. Yang Miami dari Amerika, satu lagi yang dari Arab Saudi. Yang dari Arab Saudi ini bahkan udah ngasih penawaran gaji sampai 7 triliun rupiah loh guys. Tapi ditolak Messi. Messi maunya pindah ke Amerika Serikat. Kenapa? Ya karena dia melihat sosok David Beckham. Karena artinya, oh ada orang yang ngerti bola nih yang mengelola sebuah tim. Dia mau jadi bagian dari tim tersebut dan dia yakin itu tim bakal tambah sukses. Kenapa? Ya karena ada Lionel Messi ya pertama. Dan yang kedua, karena Lionel Messi juga adalah pemegang saham di Inter Miami. Ini luar biasa sih guys. Jadi kalau lu lihat Messi itu lagi main-main di TV tendang bola, lu jangan lihat dia cuma sebagai atlet. No, dia sebagai atlet, dia juga sebagai pemilik. Karena dia juga pemegang saham. Bahkan kalau lihat di media nasional, IDX Channel tuh mengabarkan Messi itu punya 35% saham Inter Miami. Sepertiga, gila sih. Banyak banget. Wajar aja ya si Messi itu sangat-sangat passionate untuk main bola di situ. Tapi sebetulnya enggak 35% guys. Sebetulnya kita udah cek, Messi itu cuma punya sekitar 10% saham di Inter Miami. Dan itu pun dia akan dapatkan kalau dia pensiun. Jadi memang pinter sih. Ini memancing supaya Lionel Messi itu memberikan kemampuan terbaiknya membangun klub Inter Miami. So nanti ketika dia pensiun, dia bisa dapat saham di klub sepak bola paling terkenal di Amerika Serikat. Brilian sih. Ini sangat-sangat brilian sih. Dibanding kalau dia pindah ke Arab Saudi, dia main bola di situ, ya dapat gaji. Tapi setelah dia pensiun patah kaki, hopefully enggak. Tapi setelah dia pensiun ya udah selesai. Tapi kalau di Inter Miami setelah dia pensiun dia jadi pemilik klub. Pinter gak sih naluri bisnis Lionel Messi? Tapi dari sini lu dapat hal baru sih guys. Kalau lu lihat sepak bola, kalau lu seneng olahraga, sebetulnya itu juga bisa jadi salah satu inspirasi lu di dunia investasi saham. Kenapa? Karena kalau lu lihat ya di luar sana yang namanya saham itu bukan cuma melulu soal batu bara, perbankan, waduh boring lah. Tapi ternyata dunia olahraga lu juga bisa invest. Tapi lu jangan salah invest. Kenapa? Karena dunia olahraga beda dengan dunia saham batu bara. Yang naik turunnya ditentukan harga saham dunia. Dunia sepak bola enggak. Dunia sepak bola korelasinya dengan prestasi. Jadi lu harus hati-hati juga. Jangan lu tambah parah, tambah nyungsep. Contohnya kalau lu pegang saham klub yang berprestasi nomor 1 di Liga Inggris dari belakang, namanya Manchester United. Kalau lu jadi investor Manchester United, hari ini lu udah tambah miskin guys. Karena lu pegang setahun ini aja udah minus 8%. Jadi lu hati-hati juga kalau lu mau tambah miskin. Lu jadi fansnya Manchester United. Lu beli jersey-nya, lu beli kaosnya, beli sepatunya. Apa yang terjadi? Klubnya tambah nyungsep, hobinya kalah. Ya wajar Manchester United. Hari gini Manchester United siapa yang kenal? Jadi lu harus hati-hati juga kalau investasi. Atau lu mungkin pernah kenal yang namanya Del Piero ya. Salah satu legenda sepak bola Italia. Dulu pernah main di klub yang namanya Juventus. Nah lu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena lu tadinya hampir kejebak di MU, pindah lu ke Serie A. Terus lu mampir di sahamnya Juventus. Apa yang terjadi? Ya kalau lu tidak cermat, saham Juventus hari ini sudah minus 22% lebih guys. Tadinya harga sahamnya itu ya hampir 3,5 euro lah. Dalam 1 tahun ini udah turun menjadi 2,3 euro. Makanya teman-teman juga harus bijak ketika lu invest. Lu harus tahu apa yang lu beli. Jangan lu beli perusahaan, contoh kayak si Juventus ini, lu berharap dia berprestasi menang Liga Champions. Enggak, Liga Tarkam iya menang dia, ranking 1 dari belakang. Itulah Juventus dan Manchester United. Makanya kalau lihat fans-fansnya itu banyak yang merana menangis di pojokan rumahnya setiap pertandingan berlangsung. Tapi by the way, intinya adalah ternyata ya dunia bisnis itu menarik, khususnya kalau seandainya kita investor di dunia olahraga. Karena kayak David Beckham aja berlomba-lomba buat jadi investor di dunia olahraga. Dan kalau lu tahu ya, portofolio investasi David Beckham bukan cuma Miami. Dia juga punya banyak portofolio investasi mulai dari perfilman, bisnis properti,
dan lain sebagainya sih. Begitu juga Lionel Messi. Dan dari sini kita bisa lihat ternyata David Beckham bukan cuma orang yang paling jago ngambil tendangan corner atau kan tendangan free kick, enggak. Ternyata David Beckham juga adalah seorang investor yang handal. Wah, jarang-jarang ya. Kalau di Indonesia biasanya atlet itu setelah pensiun miskin. Tapi kalau David Beckham setelah pensiun tambah kaya raya guys. Hebat sih. Nah lu penasaran gak sih sebetulnya gimana ya cara strategi investasinya atlet dunia seperti Mayweather, Valentino Rossi, David Beckham, Lionel Messi. Itu gimana sih strategi investasi apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh para mega bintang atlet-atlet dunia? Tentu metodenya berbeda dengan dunia investasi yang selama ini lu ketahui. Baca laporan keuangan, lihat harga batu bara dunia, suku bunga Bank Indonesia, beda guys, beda. Lu penasaran gak sih ilmu baru nih? Metode investasi di dunia olahraga biar kita bisa cuan gede kayak David Beckham itu yang benar seperti apa? Kalau lu setuju, gimana kalau kita bikin di video selanjutnya? Spesifik nih kita membahas strategi investasi di saham-saham berhubungan dengan dunia olahraga. Segera like video ini. Kalau kita dapat 24.000 likes dalam 24 jam, akan kita bikin part 2-nya. Strategi G2. David Beckham, Valentino Rossi, Lionel Messi, Ronaldo, Manny Pacquiao, dan Mayweather. Yuk buruan segera like video ini. Dan yang paling penting, komentar juga tanggapan kalian gimana sih soal bisnis olahraga. Lu setuju gak ya kalau Indonesia juga mendatangkan ahli-ahli sepak bola atau olahragawan top dunia lainnya supaya nama Indonesia makin terangkat di kancah dunia internasional. Sebagaimana Lionel Messi membangkitkan industri sepak bola di Amerika Serikat. Oke guys, ditunggu tanggapan kalian seperti apa. Atau kalau lu punya plan yang lebih baik biar makin banyak wisatawan datang ke Indonesia, share pandangan kalian, ide kalian di kolom komentar yang di bawah ini. Karena banyak investor dan menteri-menteri pejabat negara ini yang follow Benix juga. Jadi mereka bisa ambil ide kalian buat bikin negara kita jadi lebih baik lagi. So segera kirim tanggapan kalian, komentar kalian seperti apa. Ditunggu segera sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.